Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Introduce you from group 5. We'll explain material about non-finite. Let you introduce yourself. My name is Hardianti. I am Andi Nurul Hikmah. I am Nuramadin Halim. And happy watching. Baiklah, langsung saja dalam materi non-finish terbagi atas 3. Yang pertama, participle akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang kedua, gerund. Yang ketiga, infinitive yang akan dijelaskan oleh partner saya. Participle atau kata kerja partisipatif dapat dibentuk dari continuous tense dan perfect tense, di mana tetap memiliki fungsi sebagai kata kerja. Selain itu, participle dapat digunakan bersamaan dengan kata kerja bantu yang dapat membentuk progressive tense, perfect tense, atau passive voice. Adapun jenis participle dibagi atas 2 macam, yaitu present participle dan past participle. Present participle sama dengan verb plus ing, dan past participle sama dengan verb 3. Present participle adalah kata kerja yang mendapat tambahan ing, sedangkan past participle adalah kata kerja yang bentuknya berupa kata kerja bentuk ketiga. Contohnya yaitu yang pertama, I have seen the disturbing picture. Saya telah melihat gambar mengganggu itu. Yang kedua, how to heal a broken heart. Bagaimana menyembuhkan patah hati. Yang ketiga, the math problem solved is very difficult. Soal matematika yang telah dipecahkan tersebut sangat sulit. Itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Hardianti. Baik, materi selanjutnya adalah gerund. Gerund adalah kata kerja yang berfungsi sebagai kata benda dan memiliki akhiran ing. Bentuk kata kerja gerund digunakan sebagai berikut. Yang pertama, digunakan sebagai subjek kalimat. Yang kedua, digunakan sebagai objek kalimat. Yang ketiga, digunakan sebagai pelengkap subjek. Yang keempat, digunakan sebagai objek dari preposisi. Dan yang terakhir, digunakan setelah ekspresi tertentu. Gerund seperti participle juga merupakan bentuk kata kerja ing. Contohnya adalah I likes dancing. Dan yang kedua, reading is my hobby. Selanjutnya, as a subject atau sebagai subjek. Yang pertama adalah swimming is a good exercise. Yang kedua, serving people is a great work. Yang ketiga, gardening is my hobby. Kata yang digaris bawahi adalah kata yang digunakan dalam verb ing. Next, as a object atau sebagai objek. Yang pertama adalah she loves singing folk song. Yang kedua, I like playing flute. Yang ketiga, everyone likes reading storybooks. Next, as a complement of a verb atau sebagai pelengkap kata kerja. Contoh pertama yaitu saying is believing. Yang kedua, what renewed his life is gobbling. Yang ketiga, serving people is serving the Almighty. Itulah tadi beberapa contoh dari gerund, mulai dari sebagai subjek, sebagai objek, dan sebagai pelengkap kata kerja. Baik, materi selanjutnya adalah to infinitive yang akan dijelaskan oleh saya. Jadi to infinitive itu to plus kata dasar atau verb 1. Nah, infinitive ini digunakan dalam beberapa pola kalimat. Sebagai contohnya, langsung saja. Nah, di sini ada 5 macam atau fungsi kegunaan dari to infinitive dalam kalimat. Yang pertama, ketika to infinitive digunakan menyatakan tujuan dari suatu tindakan. Contohnya, he is trying to confess his feeling. Nah, tujuannya itu kan untuk mengungkapkan, sedangkan yang menjadi tindakan itu dia lagi mencoba. Jadi, he is trying to confess his feeling. To infinitifnya terletak pada to confess. Jadi to confess ya yang to infinitifnya. Kemudian yang kedua, sebagai subjek. Nah, sebagai subjek kalimat, dimana kalau subjek pasti terletak di awal kalimat. Contohnya, to be your girlfriend is my decision. Nah,
menjadi pacarmu itu adalah keputusanku. Jadi di sini yang menjadi subjek adalah to be karena terletak di awal kalimat. Kemudian yang ketiga, menyatakan kegunaan sesuatu. Nah, biasanya dalam menyatakan kegunaan sesuatu, to infinitifnya mengikuti kata benda maupun kata ganti. Contohnya, I have nothing to do. Aku nggak punya kegiatan apapun untuk dilakukan. Nah, to do di sini adalah infinitifnya. Oke, selanjutnya yang keempat itu ada to infinitif setelah adjektif. Nah, lanjut yang kelima yaitu to plus infinitif dengan adverb. Jadi dalam suatu kalimat itu ada infinitif dengan adverb. Biasanya adverb dulu, terus bisa sama noun kemudian infinitif. Nah, adverb yang bisa diikuti oleh to infinitif ini ada dua. Kalau enggak to berarti enough. Nah, langsung saja masuk di contohnya. I have enough money to travel the world. Aku punya cukup uang untuk mengelilingi dunia. Nah, di contoh ini kita menggunakan enough. Ya. Kemudian to infinitifnya itu ada terletak di to travel. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai materi to infinitif dari saya. That's the material of our group. Thank you.